Shalom, damai di hati. Puji Tuhan saudaraku kekasih dalam Tuhan, hari ini kita sudah ada di bulan Agustus. Tepatnya Jumat 1 Agustus 2025. Mari kita mengisi hari baik ini dengan beribadah lewat renungan harian keluarga. Mengawali perenungan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih oleh karena kebaikan-Mu menghantar kami semua untuk memasuki bulan yang baru ini, bulan Agustus. Kami juga bersyukur untuk hari baru ini Engkau memberikan bagi kami semua. Kami hendak melandasi hidup ini dengan firman Tuhan, sebab firman-Mu adalah pelita hidup kami. Maka terangi hati pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus untuk mengerti, memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman hidup, kami berdoa. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, hari ini kita membaca bagian firman Tuhan dari kitab 2 Tesalonika pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-9 dan ayat 10. Firman Tuhan demikian. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Apabila Ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Demikian firman merenungkan dengan tema orang percaya akan memperoleh kehidupan, bukan kebinasaan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jika ditanyakan kepada kita, manakah yang akan kita pilih? Kehidupan atau kebinasaan? Nah, pasti secara spontan kita akan mengatakan memilih kehidupan. Nah, itu berarti kehidupan sangatlah penting karena hidup adalah anugerah Tuhan Allah. Hidup bukan hanya sekedar hidup, tetapi bagaimana memaknai kehidupan yang dianugerahkannya dengan berusaha melakukan kehendak-Nya. Segala sesuatu yang kita lakukan seharusnya adalah bagian dari respon iman terhadap kasih-Nya. Nah, yakinlah jika kita melakukan apa yang baik, maka konsekuensinya kita akan menikmati sesuatu yang baik pula. Dan dalam menjalani hidup, tidak ada orang yang menginginkan kebinasaan karena kebinasaan mengarah pada sesuatu yang buruk. Ingat, orang yang melakukan hal yang buruk pasti dampaknya ada. Akibatnya sesuatu yang tidak baik. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa konsekuensi ketika tidak mau mengenal Allah dan tidak mau hidup di dalam Dia dan tidak mentaati Injil, itu sangat luar biasa, karena mereka akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, bahkan dijauhkan dari hadirat-Nya dan dari kemuliaan kekuatan-Nya. Hidup dalam kebinasaan pasti tidak diingini oleh orang percaya. Tidak ada yang ingin mendapatkan penghukuman. Kita mengimani kehidupan kekal nanti ketika hari Tuhan itu akan datang. Karena jika hari Tuhan itu akan tiba, Tuhan akan dimuliakan, Tuhan akan ditinggikan, dan mereka yang tidak taat dan tidak percaya akan dibinasakan. Karena itu sambil menanti kedatangan Tuhan, lakukanlah apa yang menjadi bagian kita. Nanti Tuhan yang akan melakukan bagiannya. Berusahalah untuk tetap setia kepadanya, apapun konsekuensi yang harus kita alami. Jangan takut dan gentar, karena Tuhan selalu di pihak orang benar. Seperti penggalan lagu anak sekolah minggu, ya. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Tuhan menolong memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kasih dan kebaikan-Mu. Kau boleh memberikan kami kesempatan untuk ada lagi dalam renungan harian keluarga ini. Kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk terus hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, melakukan segala perintah dan ketetapan Tuhan dalam kehidupan ini. Kami juga berdoa, biarlah Engkau Tuhan terus memberkati dan menyertai kehidupan umat-Mu, Jemaat Maranatha Selatan maupun siapapun mereka yang terus mengikuti
renungan harian keluarga ini diberkati hidup pribadi dan keluarga. Memberkati kiranya hamba-hamba pelayan-Mu, diaken, penatua, pendeta, yang ada di Jemaat Maranatha Paslatan sekalian keluarga mereka masing-masing ada dalam pemberkatan Tuhan. Badan pekerja, komisi-komisi kerja, kostor pegawai, tim multimedia terus ada dalam pemberkatan dan penyertaan Tuhan. Bahkan Engkau memberkati pemimpin gereja kami, terus mereka dapat melaksanakan tanggung jawab iman, melaksanakan apa yang dipercayakan kepada mereka, termasuk pemimpin-pemimpin bangsa kami, daerah kami, kota Tomohon ini, Tuhan berkati senantiasa. Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus, ketika kami bekerja hari ini, menunaikan tugas dan tanggung jawab kami, Tuhan Engkau berkati, Engkau sertai agar supaya kami dimampukan mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Berkati, ya Tuhan, apa yang hendak kami kerjakan menjadi berkat bagi kami, tapi juga bagi banyak orang. Terpuji nama-Mu Bapa, ketika kami bersyukur dalam berbagai hal, biarlah ungkapan syukur itu terarah hanya kepada Tuhan saja. Dan ketika kami bergumul dengan apapun yang kami gumul, entahkah sakit, kebimbangan, pergumulan hidup keluarga, atau apapun itu, dikuatkan kami, dimampukan kami, ada jalan keluar dari setiap persoalan yang kami hadapi. Terpuji nama-Mu Tuhan, setiap aktivitas kami hari ini, kami hanya serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, demikian renungan harian keluarga di saat ini. Semoga memberkati, menginspirasi saudara-saudara. Jangan lupa selalu ikuti renungan harian keluarga ini dari channel YouTube Gemi Maranatha Paslatan. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.